Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang di podcast Goresan Pergerakan dari Waka2 Biro Media dan Networking. Di sini saya akan membawakan tamu yang sangat spesial di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Yudharta Pasuruan, yakni Pak Kom Aufa. Bagaimana kabarnya Pak Kom? Alhamdulillah sangat baik sekali. Nah, untuk pembahasan kita hari ini Pak Kom ada 3. Yang pertama yakni tentang sejarah PMI, apa itu PMI, apa ideologi PMI begitu. Yang kedua ideologi PMI. Nah, yang terakhir ideologi PMI apakah masih relevan di era zaman sekarang? Gitu Pak Kom. Mungkin langsung saja ya, kita akan membahas tentang 3 dari poin tersebut. Yang pertama, sejarah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Gimana itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aufa Nada, selaku Ketua Komisariat PMI Nala. Sebelumnya, ini adalah kata-kata yang selalu digaung-gaungkan oleh mahasiswa pergerakan. Hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa, dan salam pergerakan. Salam pergerakan. Oke, tadi dari moderator itu menyampaikan terkait historis dari PMI itu seperti apa. Jadi sejarah itu sangat penting sekali untuk dipelajari khususnya oleh warga pergerakan. Jadi PMI itu lahir pada 17 April 1960, yang mana PMI lahir itu bukan dari hasil politik ataupun hal-hal yang lain. Akan tetapi ya, PMI itu lahir atas dasar keresahan dari masyarakat NU yang ada di kampus intinya. Nah, pada saat itu kondisi negara sedang lagi carut-marutnya. Warga NU yang notabene masih menjadi mahasiswa itu membentuk sebuah organisasi yang namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau lebih dikenal dengan PMI. Itu didirikan di tahun 1960, tepatnya di kota Surabaya, dan pendiri dari PMI sendiri itu ada 13. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa 13 pendiri itu adalah cendekiawan muslim yang ada di Nahdlatul Ulama. Mungkin begitu kira-kira singkat dari berdirinya PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Itu menarik dan cukup puas sahabat-sahabat ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kom Aufa tentang sejarah atau historis PMI itu sendiri. Nah, yang kedua ini Pak Kom ya, ini pertanyaannya, PMI memakai ideologi apa? Pertanyaan yang sering digaungkan oleh sahabat-sahabat di sekitar kampus gitu Pak Kom. Oke, sebelum menjawab, apakah boleh merokok? Moderator, terima kasih. Si merokok, teman-teman, yang kita nggak canggung ya. Ya, betul Pak Kom. Oke, ngomong-ngomong tentang ideologi ya. Jadi kalau menurut hemat saya, yang membedakan antara organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dengan organisasi kemahasiswaan yang lain itu adalah ideologinya. Jadi PMII itu mempunyai ideologi yang namanya Aswaja An-Nahdliyah. Aswaja An-Nahdliyah. Jadi Aswaja An-Nahdliyah yaitu aswaja yang mempunyai 4 pilar di dalamnya, yaitu saling tawasud, dan ta'atur. Jadi 4 pilar itu tadi yang menjadikan dasar dari sahabat-sahabat PMI untuk berpikir dan bergerak, sahabat-sahabat. Jadi dalam bergerak ataupun membuat gerakan, konteks berpikirnya sahabat-sahabat PMI itu harus berdasarkan dengan 4 pilar dalam aswaja tersebut. Gitu. Jadi ideologi itu adalah kepercayaan yang mana nanti bisa mempengaruhi tindakan,
pemikiran, dan lain sebagainya. Jadi ideologi adalah dasar dari apapun yang ada di dalam individu. Jadi di dalam PMI pun juga ada yang namanya nilai-nilai. Ada yang namanya nilai dasar pergerakan, atau sahabat-sahabat bisa menyebutnya sebagai NDP. Jadi NDP itu ada 4 pilar, sahabat-sahabat. Yang pertama yaitu ketauhidan, yang kedua itu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, yang kedua itu hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, dan yang ketiga, yang keempat itu adalah hablum minal alam, bagaimana hubungan kita merawat alam dan lain-lain sebagainya. Dan di situ pun juga ada yang namanya trilogi BMI yang sering kita sebut yaitu Trimoto, zikir, fikir, amal soleh. Jadi secara keagamaan kita sebagai masyarakat, sebagai orang yang memeluk agama Islam, kita harus berzikir atau mengingat kepada Allah. Yang kedua, kita harus berpikir, kita harus kritis. Nah, kritisnya itu harus disenderkan, maksudnya dalam mengambil konteks berpikir itu harus mengambil nilai-nilai keislaman yang ada di aswaja. Setelah itu kita mengamalkan terkait hasil dari berpikir kita tadi. Ini seperti itu kira-kira. Cukup puas apa yang disampaikan oleh Pak Kom tadi tentang ideologi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Ternyata cukup menarik ya kan, jawaban apa yang disampaikan oleh Pak Kom Aufa tadi. Banyak nilai-nilai di dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Di antaranya ada Islamic value, nationalism value, trilogi BMI, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita sebagai generasi muda kita menentukan jalan saat kita masuk kampus, mana organisasi yang tepat untuk kita berproses. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat, kita akan melontarkan pertanyaan terakhir, yakni apakah ideologi PNI masih relevan di era yang sangat maju ini, Pak? Oke, menjawab tantangan ideologi, dasar-dasar dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Saya rasa bisa, dan saya yakin sangat bisa, dikarenakan nilai-nilai di dalam BMI ataupun ideologi yang ada di dalam BMI itu sangat kompleks sekali sebenarnya. Dan menurutku itu adalah sebuah dasar yang sangat tepat untuk kita melewati tantangan zaman yang kita ketahui sekarang ini. Arus globalisasi tidak bisa kita bendung. Jadi dari nilai-nilai aswaja yang sudah tadi kita bahas, terus nilai-nilai BMI yang sudah kita bahas tadi, itu bisa menjadikan pijakan kita, bisa menjadikan dasar kita, bisa dijadikan sebuah role model kita untuk melakukan sebuah gerakan ataupun cara untuk kita berpikir. Jadi kalau kita ngomong relevan atau enggak, relevan sekali sahabat-sahabat. Nilai-nilai PMI itu relevan sekali. Tergantung nanti kader-kader PMI itu bagaimana memahami dari nilai-nilai yang ada di dalam PMI itu tadi. Saya rasa sangat relevan sekali, dari toleransi, keadilan, dan lain-lain. Ini sangat relevan sekali ya. Sudah disampaikan oleh Pak Kom Aufa tentang 3 poin yang saya tanyakan, sudah dijawab dengan puas. Terakhir, closing statement dari Pak Kom Aufa. Baik, untuk closing statement, khususnya untuk adik-adik calon mahasiswa baru, perlu kalian ketahui juga bahwasanya kampus itu adalah bukan sekedar kita mempersiapkan diri untuk nantinya kita bisa bekerja dengan layak, akan tetapi di dalam kampus itu adalah sebuah laboratorium bagi teman-teman untuk menemukan jati diri, untuk menentukan proses ke depan Anda untuk menjadi apa, dan teman-teman berhak untuk memilih mau berproses di mana. Kalau menurut saya pribadi, untuk proses jenengan semua yaitu
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI. Dikarenakan di PMI itu mengajarkan nasionalis value dan Islamic value. Mungkin itu untuk adik-adik mahasiswa baru. Dan yang kedua yaitu untuk sahabat-sahabat PMI. Jadi jangan berhenti untuk berproses. Di setiap proses pasti ada jalan yang berlubang, pasti ada hambatan ataupun sebuah rintangan, akan tetapi itu adalah sebuah proses untuk jenengan ditempa di kawah condro dimuko. Jadi teruslah berproses, semangat, dan jadilah diriku sendiri. Terima kasih. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ilmu dan bakti kuberikan, adil dan makmur kuperjuangkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam. Oke sahabat-sahabat, mungkin itu saja podcast sore hari ini. Tunggu podcast selanjutnya. Terus pantau akun kami, Goresan Pergerakan.